Saya bersama Dirut BPJS Bapak Fahmi Idris, kami tengah membicarakan soal kenaikan iuran BPJS yang dinilai membebani masyarakat. Pak, ada pertanyaan dari Yonatan Kim Kian. Saya ikut BPJS sekeluarga, tapi tidak pernah pakai sama sekali waktu sakit sebab prosedurnya berbelit-belit, rumah sakitnya juga terbatas. Jadi saya hentikan iurannya, boleh kan? Ya, begini, konsep yang kita bangun ya, konstruksi bernegara kita ini sebetulnya konsepnya wajib menjadi peserta. Ya. Meskipun tidak ada sanksi kalau tidak membayar. Ya, itulah yang bagian nanti. Yang sekarang harus jadi PR-nya Pak Fahmi. Berproses ya. Nah, ya Pak Jonathan ya. Ya, Yonatan. Pak Jonathan. Jadi begini, kalau kita bicara rumah sakit terbatas, menurut kami ya memang mungkin subjektif ya, tidak juga ya, karena hampir semua rumah sakit dari sekitar 2.500 rumah sakit di Indonesia ini sudah 2.300-an lebih itu sudah menjadi mitra BPJS ya. Malahan memang ada beberapa rumah sakit kemudian saat ini sedang mendaftar menjadi mitra. Tentu kami selektif lah, selama intinya bagaimana kualitas layanan terjaga, ya, kepuasan peserta itu. Nah, kemudian berbelit-belit. Nah, memang kita sedang membangun sistem dalam kesehatan kita ini, ya. Dan itu memang harus melalui tahapan. Mungkin masuk berbelit rujukan, Mbak. Ya. Jadi harus dulu ke dokter keluarga, nggak selesai sini baru dirujuk. Itu yang kering masyarakat selama ini berpikir kalau sakit ke rumah sakit sebetulnya. Ya. Karena gini juga Pak, ada pengalaman dia sebenarnya belum sehat, tapi karena slotnya udah habis, jadi diminta untuk keluar gitu. Karena mereka slotnya udah habis BPJS. Atau yang kedua, karena dia peserta, selalu kalau mau ke rumah sakit tanya pakai BPJS atau enggak. Kalau nggak pakai BPJS dia lebih cepat. Tapi kalau pakai BPJS kayaknya lama banget, ngantrinya lama, nggak ada kamar, pasti banyak sekali alasannya. Pertama soal slot, itu salah besar. Kalau rumah sakit menyatakan Anda pulang karena biayanya sudah cukup. Nggak ada plafon di dalam sistem kita. Jadi package tarif kita itu package sampai sembuh. Sampai sembuh? Sampai sembuh itu package, clear kalau itu. Kalau ada masalah itu laporkan ke kami. Kita jadi selesaikan. Kalau misalnya itu dialami oleh pasien, itu harus dilapor ya Pak ya? Karena itu, BPJS bisa memberikan tindakan pada rumah sakit itu. Bagian dari komitmen pelayanan. Yang kedua, kalau kaitan dikatakan lambat dan lain, ini bagian dari kami ke depan meningkatkan servis. Orang selalu bertanya juga, kalau kemudian iuran naik apa gitu? Ya, pertama tentu pembayaran ke rumah sakit lancar, harapan servis menjadi bagus. Tapi di luar itu kami sudah mengkonstruksikan beberapa hal. Misalnya menyiapkan secara khusus nama BPJS 1, BPJS yang membantu yang ada di rumah sakit. Petugas kita ingin tandai dengan lebih mudah orang untuk melihat kalau ada kesulitan. Kemudian supaya nggak terlalu lama harus nyari-nyari nih saya betul, BPJS kemana. Walaupun kita punya hotline sebetulnya 1-500-400-24 jam setiap hari untuk mengadukan. Tapi memang kadang-kadang masyarakat tuh nyaman kalau ada orang yang langsung untuk bicara. Nah, ini yang kami konstruksikan sekarang dan optimal. Sudah ada selama ini makin optimal kan. Oke. Pak Fahmi, saya harus interupsi dulu karena sudah ada yang menunggu dari Pekanbaru katanya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa Pak? Anggiat Sitompul. Anggiat Sitompul, Pekanbaru ya? Iya, betul Ibu. Oke, silakan Pak Anggiat. Iya Bu. Silakan. Saya Anggiat Sitompul Ibu. Iya itu. Selamat malam Pak Idris. Selamat malam Pak Sitompul. Ini Pak, saya lihat nih Pak kan selalu defisit Bapak ya. Saya mau tanya Pak, sejauh mana Pak ya artinya monitoring itu klaim Pak, klaim dari klinik atau terutama Vaskes 1 kepada BPJS Pak gitu. Karena contoh saya udah berapa tahun umpamanya contoh, saya jarang berobat, mana tahu Pak ya, kan ada oknum-oknum Pak ya, seperti berkelahi, itu diklaim sekian orang, tapi ternyata nggak berobat. Seperti apa Pak monitoringnya gitu Pak, keabsahan validasi yang klaim berobat gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Anggiat. Ya, ini Pak Anggiat bertanya tentang kurang lebih fraud ya. Jadi terima kasih Pak Anggiat. Ini bagian kita kenapa BPJS hadir sebetulnya untuk memastikan juga bahwa mutu terjamin dengan biaya terkendali. Itu konsep dasar keberadaan institusi ini. Jadi tugas kami memverifikasi setiap klaim yang masuk. Tentu pasti ada yang namanya anti fraud policy. Kemudian di BPJS ada departemen anti fraud. Kemudian ada proses yang namanya mengaudit di luar verifikasi. Dan ini saringannya sangat ketat ya. Jadi setiap kali masuk itu pasti kita sistem sudah menggunakan IT system sebenarnya untuk mengecek apakah ini tagihan memenuhi syarat atau tidak, saringan pertama.
tentu ada logiknya ya, ada filtrasi, ada rules-nya dan lain-lain. Kalau ini kemudian masih jebol, kita ada tahap kedua di second line yang namanya melakukan verifikasi pasca klaim. Kalau ini juga masih jebol, kita punya ketiga, punya yang namanya audit yang dilakukan oleh satuan pengawas internal kita. Nah di luar ini juga secara rutin kemudian juga masuk ya auditor eksternal ya, salah satunya kemarin BPKP yang diminta. Yang tadi Bapak bilang ternyata di bawah 1% fraudnya. Ya, itu yang disampaikan. Nah ini terus kami bertanya, kami sebetulnya ada whistleblower system ya. Berharap sekali kalau misalnya Pak Anggiat atau yang lain melihat ada indikasi itu cepat kasih tahu kami gitu ya. Karena policy anti fraudnya sudah sangat clear sebetulnya. Baik, Pak Fahmi Idris, kita akan lanjutkan lagi. Kami kembali sesaat lagi.